Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kamu kabaratan lo anak-anakku. Baik, Ibu. Ya, baik. Jadi ritenan apa naki pangkara mulai pembelajaran tanda loa bajik di kapan puna ni pasadia rodong kalasta. Iya na tertib tenang selama proses pembelajaran. Mungkin ketua kelas boleh membantu ibu untuk menyiapkan kelasnya. Bersiap. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Amin. Oke, selesai ya. Baik, jadi jarina ane alloa syukur kina ki memuji magari kareng Allah Ta'ala sabana sarinya ki buku magasing na kini atarapi ri ane alloa poro alanju kangi motere papilajaran ta ri papilajaran bahasa siagan sastra daerah Mangkasara. Bajimi ia materi la ki papilajari ane alloa ia mi antu pasala lampang kana aktif na pasif ilalang ri bahasa Mangkasara atau kalimat aktif dan pasif di dalam bahasa Makassar. Baik, jadi sebelum kita lebih lanjut untuk membahas materi, Ibu mau mengabsen dulu. Nah, adakah teman-teman yang tidak hadir hari ini? Ada nih. Oke, jadi untuk bisa mengetahui lebih lanjut siapa saja yang tidak hadir, tolong dengarkan namanya, kemudian angkat tangan ya. Ali Imran, ya. Amelia, Ardiansyah, Bimim, Hadijah, Fikri, oke. Madina, izin sakit. Sakit, oke. Maulana? Ya. Afdal? Amri? Fian? Ya. Fadil? Izin kenapa? Sakit. Sakit kenapa? Sakit perut. Oh, ya. Oke. Sudah berapa hari? Oh, baru tadi. Oh, berarti tadi pagi ada, Ji. Cuman pulang karena sakit. Oke. Rizky Rusdianto? Kalau Rifki? Baik, jadi Said? Muhammad Arya? Izin karena? Ke kota. Ke kota karena? Menghadiri wisuda kakaknya di kota. Musdalifah? Mutmainah? Ya. Nabila, Lydia, Nur Fitri Aldina, ya. Siti Alira, Marwah, Siti Nuraisya, Yeni Nuraisya, Naila. Oke. Ada yang tidak ibu sebut namanya? Sudah semua. Baik. Jadi sebelum kita memulai proses pembelajaran, coba kita melihat kembali kesepakatan belajar kita. Ini sebenarnya kesepakatan kelas yang sepakatan belajar yang sudah sering kita bahas. Coba perhatikan lagi, ada 6 poin. Yang pertama yaitu memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpartisipasi penuh. Yang ketiga, tertib dan teratur dalam proses pembelajaran. Yang keempat, mengikuti seluruh proses pembelajaran dengan
Ya, semangat dan gembira. Selanjutnya, saling menghargai pendapat. Ya, yang keenam, oke, ada yang mau kalian koreksi atau tambahkan? Tidak ada. Jadi ini sudah fix ya? Sudah fix. Oke. Berarti kesepakatan belajar inilah yang akan kita gunakan kembali di materi kali ini. Oke, selanjutnya ini alur pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini, nak. Jadi yang pertama yaitu validasi emosi, tanya jawab mengenai materi pembelajaran, menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila, menyampaikan tujuan pembelajaran, pertanyaan pemantik, pemilihan bentuk konten, berkolaborasi dalam bentuk kelompok kecil, kemudian presentasi hasil diskusi kelompoknya, penguatan pemahaman dengan tanya jawab, menjawab pertanyaan secara individu, kemudian elaborasi pemahaman, kesimpulan dan refleksi. Ini alur pembelajaran yang akan kita jalani selama beberapa waktu ke depan. Baik, untuk selanjutnya, coba sekarang kalian siapkan kertas, lalu gambarlah apa saja sesuai dengan suasana hatimu saat ini. Dari gambar Aki, tak gambar apapun. Pas salah apa ni kasukmang ri kalenta. Ya. Apa yang kita rasakan? Ya. Apa ya? Tidak perlu terlalu estetik ya. Cukup gambar yang sederhana, yang penting bisa mewakili perasaan hati kalian hari ini atau saat ini. Sudah? Sudah. Oke deh. Mungkin bisa mulai dari Bim-Bim dulu deh. Ya, dari Bim-Bim dulu. Bertatap dengan pertama itu. Ya. Yang seperti di lagu yang jauh masih bisa dicapai. Walaupun banyak orang bilang tidak bisa. Iya. Ini bilang bisa, pasti bisa. Wih, luar biasa. Itu aja saya, Bim. Wah, luar biasa. Jadi gambar bulan yang merupakan simbolik rasa semangatnya Bim-Bim untuk belajar. Oke, ada lagi? Ya, Naila. Gambar apa itu, Naila? Ya, bisa ceritakan apa makna dari gambarnya? Menggambarkan keadaan saya hari ini yang merasa senang, bahagia, dan dapat berkumpul dengan teman-teman sekolah dengan belajar bersama dan bermain bersama. Gambar dia menggambarkan emosi yang saat ini dia rasakan, perasaan yang saat ini dia rasakan, bahwa dia bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Ada lagi kita cukupkan untuk validasi emosinya. Semoga kalian yang saat ini masih merasakan emosi yang negatif seperti marah, sedih, terluka, tidak bersemangat, semoga dengan kita berkumpul di dalam kelas ini kita bisa lebih bersemangat, bahagia, dan memacu motivasi kalian untuk lebih baik lagi ke depannya. Oke. Sekarang kita lanjut dan memacu semangat kita. Kita sekarang akan bernyanyi salah satu lagu wajib nasional Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Semuanya bernyanyi ya? Bisa. Oke, sekarang berdiri semua. Ya, berdiri semua. Oke, bisa dimulai? Bisa. Oke.
Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Ya, oke deh. Jadi tadi kita sudah menyanyikan satu buah lagu, lagu nasional Indonesia. Judulnya apa tadi? Iya, Garuda Pancasila. Iya. Oke, sekarang kita melangkah lagi ke proses pembelajaran kita selanjutnya, yaitu penyampaian tujuan pembelajaran ini. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita raih hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan lambang kana kalimat aktif dan pasif dalam bahasa Makassar. Ya, jadi kalian setelah belajar hari ini diharapkan mampu untuk bisa membedakan antara kalimat aktif dan pasif dalam bahasa Makassar. Yang kedua, peserta didik terampil jenis lambang kana aktif pasif dalam yang tepat. Oke, jadi sebentar setelah pembelajaran kalian diharapkan juga mampu untuk menuliskan, menyusun sebuah kalimat dengan pola yang tepat. Tentunya kalimat yang kalian susun sebentar adalah kalimat aktif dan pasif dalam bahasa Makassar. Baik, selanjutnya. Pertanyaan pemantiknya. Coba sekarang kalian jadi pertanyaan pemantiknya ini nak. Boleh kalian menjawab langsung atau bisa juga lewat Padlet, lewat link ini. Boleh kalian scan yang Anda ketahui tentang kalimat. Ya. Rangkaian kata yang memiliki makna dan struktur yang lengkap serta bisa menunjukkan dalam besar. Jadi kalimat itu menurut Pian adalah Rangkaian kata yang memiliki makna dan struktur yang lengkap serta bisa menunjukkan dalam besar. Ya, rangkaian kata yang memiliki makna dan struktur yang lengkap serta bisa menunjukkan dalam besar. Ya, jadi menurut Pian kalimat itu adalah rangkaian kata yang disusun berdasarkan struktur tertentu dan bermakna. Begitu ya Pian? Ya, oke, bagus Pian. Yang lain? Ini dia. Oke, ini dia.
Oh ya, jadi menurut Nidia kalimat itu adalah apa dari tadi Nidia? Rangkaian, suatu susunan, ya, suatu susunan yang terdiri atas beberapa kata. Ya betul. Jadi kalimat itu kan terdiri atas beberapa kata yang disusun, ya, membentuk satu pola tertentu. Bagus, Nidia. Yang lain, nomor 2 mungkin. Siapa yang bisa jawab nomor 2? Ya, Pian. Oke, Pian. Aktif adalah kalimat yang menunjukkan melakukan tindakan, sedangkan kalimat pasif kalimat yang menerima tindakan. Nah, menerima tindakan dan melakukan tindakan. Itu intinya. Oke. Kita melangkah ke proses pembelajaran yaitu membaca materi. Nah, materi pembelajaran ini, Nak, kalian boleh memilih. Bisa membaca materi lewat artikel, boleh juga lewat video pembelajaran, boleh juga dengan poster. Boleh juga dengan poster. Kalian mau pilih yang mana? Blok, oke. Boleh kalian scan sendiri di sini barcode-nya. Ya, sama, semuanya sama, tentang materi yang sama, tentang materi lambang kana aktif dan pasif. Ada 4 pola, pola dalam kalimat. Ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ya. Subjek, predikat, objek, keterangan. Ya? Ada yang kesulitan untuk memahami materinya, materi pembelajarannya? Dokumen lah, sudah bisa diakses. Ya, boleh begitu. Tidak apa-apa, besar-besar mungkin videonya, tidak apa-apa. Iya. Kalau begitu, kita lakukan dulu tanya jawab mengenai materi tentang lambang kana aktif dan pasif. Menurut kalian, berdasarkan apa yang sudah kalian baca, kalimat itu terdiri atas berapa pola? Ada apa saja dalam polanya? Ya, ada 4. Subjek, predikat, objek, keterangan. Subjek itu seperti apa, Nak? Ya, jadi subjek itu pelaku atau orang dalam kalimat. Kalau predikat?
Ditandai dengan huruf P. Iya, dia adalah umumnya berupa kata kerja, tindakan, atau aktivitas. Kalau objek, ya ditandai dengan huruf O. Ya, betul. Dia adalah sasaran dari tindak. Oke. Sekarang nak coba kalian duduk secara berpasangan. Duduk secara berpasangan. Mana pasangan tak? Sudah duduk dengan pasangannya masing-masing? Sudah. Oke. Sekarang kalian berdiskusi dengan temannya masing-masing. Sudah duduk dengan teman sekelompoknya? Sudah. Oke, baik. Jadi coba kalian diskusikan permasalahan ini. Oke, sekarang kalian diskusikan soal ini dengan teman sekelompok kalian. Boleh melihat materi yang tadi kalian sudah pilih. Ya. Kalau teori pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa. Kalau contoh boleh pakai bahasa Makassar. Ya, kalau teori pakai bahasa Indonesia. Jadi nomor 1, 2, 3, 4 itu pakai bahasa Indonesia saja menjelaskan jawabannya. Kecuali nomor 5 karena contoh toh. Ya. Contoh harus pakai bahasa Makassar. Nomor 1, 2, sampai 4. 1, 2, 3, 4. Nomor 5 berarti pakai bahasa Makassar. Ya. Ada pola kalimat bahasa Indonesia, ada pola kalimat bahasa Makassar. Subjek. Yang kalian butuhkan di sini menurut petunjuk soal adalah pola kalimat bahasa Makassar yang tepat. Mana? Iya, di bawahnya tuh. Betul. Kalau ada yang masih kesulitan, boleh angkat tangan. Ya. Gimana ini pola makanan bahasa Makassar? Ya. Pola kalimat yang kayak bagaimana itu? Iya, pola kalimat. Coba baca sih baik-baik materinya. Kan ada pola kalimat bahasa Indonesia, ada pola kalimat bahasa Makassar. Ada subjek, predikat, objek, ada atau apa gitu. Ya, ada lagi yang mau mempresentasikan? Ya, oke. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Jalani dan teman saya Siti Nuraisyah Anggraini. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi tentang lampangkana kalimat aktif dan pasif. Ya. Yang akan dibacakan. Oke, boleh mungkin sedikit dibesarkan suaranya? Sere, apa anjoni kana lampangkana aktif siagam pasif? Ya. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Ya. Sedangkan kalimat pasif adalah kalimat yang mana subjeknya dikenai atau menerima suatu tindakan. Ya. 2. Antegama pola lampangkana bahasa daerah Makassar iya annabaya. Pada pola kalimat bahasa Makassar, strukturnya dimulai dengan predikat P, Ya. subjek S, objek O,
keterangan K, atau bisa juga dengan struktur predikat, objek, subjek, dan keterangan. Yang jelas, pola kalimat bahasa Makassar selalu dimulai dengan predikat terlebih dahulu. 3. Ukiriki ciri-cirina anjo lampang kanas, aktif, siagam, pasif. Ya. Ciri-ciri kalimat aktif yaitu 1. Subjek sebagai pelaku. 2. Predikat dengan kata kerja aktif. Ya. 3. Objek menerima tindakan. Ya. 4. Bentuk kalimat biasanya lebih langsung. Ya. Ciri-ciri kalimat pasif yaitu subjek sebagai penerima tindakan, predikat dengan kata kerja pasif, Ya. pelaku agen sering disebut dengan ri dalam bahasa Makassar atau oleh Ya. dalam bahasa Indonesia. Ya. Bentuk kalimat lebih fokus pada penerimaan tindakan atau keadaan. 4. Ukiriki rupa-rupana anjo lampangkana aktif siaga pasif. Besar suara tuh, coba. Kalimat aktif adalah kalimat aktif transitif. Ya. Kalimat aktif intransitif. Sekarang kita coba untuk mengelaborasi pemahaman kita tentang kalimat aktif dan pasif. Kalau menurut kalian, berdasarkan apa yang kalian sudah baca, pola kalimat itu ada berapa, Nak? Ada 4. Ada 4. 4 yang pertama, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek itu sebagai apa, Nak? Hah? Ya, sebagai pelaku atau orang. Orang dalam kalimat. Jadi, pola kalimat itu pada umumnya, pola kalimat ada 4. Yang pertama yaitu subjek sebagai orang atau pelaku. Pelaku. Yang kedua, predikat. Apa itu kalau predikat? Ya, kata kerja, aktivitas, atau tindakan. Nah, setelah predikat apa lagi, Pak? Ya, ada objek. Objek itu apa? Ya, sasaran. Sekarang coba kalian ya, kita coba kerja satu-satu berdasarkan pemahaman kalian mengenai kata kerja dan Satu pi. Aktif pasif. Satu pi. Ya, tunggu nah. Yang gitu. Ya. Individu gini. Hah? Iya, bisa. Pakai bahasa Indonesia. Iya. Kecuali contoh ya. Ya, kecuali contoh. Hah? Kita enggak ada, Pi. Ya. 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 Satu orang. Iya. Iya. Oh, dua Pi. Musda. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai kalimat aktif dan pasif? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ji. Sudah mengerti, Ji? Ya. Berbeda memang. Silakan jawab. Jadi kalau untuk yang biru, apa nak?
Memang berbeda-beda ya. Yang biru tinggal kalian jodohkan. Ya. Misal yang mana yang diarahkan panahnya. Yang mana yang termasuk ciri-ciri, yang mana yang termasuk lampang kana aktif, yang mana yang termasuk lampang kana pasif. Diarah-arahkan sih. Hah? Ya, oke. Tidak ada memang begitunya, kita pakai kerja itu saja. Kerja itu kita. Kemudian yang kedua juga sama. Dia dijodoh-jodohkan. Yang ketiga baru menulis contoh kata, contoh kalimat. Silahkan. Hah? Tanggal 9. Nak. Ya. Apa? Kenapa? Kukira tidak dikumpul ke memang dari tadi. Oh, dikumpul tadi. Ya. Kalau ini dijodoh-jodohkan, Ji. Ya. Ini yang mana yang masuk di sini, yang mana ini masuk di mana, ini masuk di mana, ini masuk di mana, ini masuk di mana. Ini ciri-cirinya kalimat apa? Nah, kalau ini juga yang mana ya. Ya. Ini masuk di mana? Kalimat aktif atau pasif ini? Ini kalimat aktif atau pasif? Hah? Kalimat aktif dan pasif. Ya. Hal apa? Ya, pendek saja. Oke. Dipasang-pasangkan. Ya, yang mana itu yang termasuk pasangannya? Ah, bisa aja toh. Kalau Bambing, bagaimana Bambing kita? Bambing gitu. Ya, begitu. Itu kira-kira diarahkan kemana? Ini termasuk ciri-cirinya lampang karena pasif atau aktif. Arahkan itu yang mana tuh? Baca ke baik-baik ini pasangannya. Jadi ini pasti ada pasangannya. Di sini ada salah satu yang tidak ada pasangannya. Kalau ini Bu yang nomor 2 sama yang nomor 3. Iya. Iya, Nela. Oke, ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Nomor 2. Ya. Nomor 2 itu ciri-cirinya aja lagi. Iya, ciri-cirinya aja lagi. Rizky. Oke. Ada yang masih kesulitan? Kalau ada yang masih kesulitan, boleh tanya ke ibu. Apa yang mau ditanyakan? Apa yang menjadi kesulitannya? Boleh ditanyakan.
Sekarang refleksi pembelajaran. Siapa yang mau merefleksikan? Mungkin satu orang, satu yang dijawab. Nomor satu, siapa yang mau jawab? Apa yang membuatmu tertarik dari proses materi pembelajaran tadi? Siapa? Ya, Amel. Nomor berapa yang mau dijawab? Nomor satu, oke. Presentasinya yang membuat tertarik tadi. Oke, bagus Amel. Yang kedua, siapa yang mau jawab nomor 2? Naila mungkin? Oke, Naila. Tantangan dalam proses pembelajaran. Iya. Sempat mengantuk kah atau bagaimanakah? Tidak mengantuk, Ji. Terus apa nih tantangannya paling? Berpikir dalam memahami pola kalimat dalam bahasa Makassar dan bahasa Indonesia. Oh, begitu. Orang apa Ki Naila? Orang apa Ki? Orang Makassar, Ji. Agak sulit Ki untuk apa dari tadi Naila? Dalam memahami pola kalimat. Pola kalimat tadinya. Ya, tapi sekarang mengerti Miki. Oke, bagus Naila. Tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana, masih semangat? Masih. Mana semangatmu? Kalau saya bilang bahasa daerah Makassar, kalian bilangnya bahasaku, sastraku, cermin budayaku. Ya. Ya. Bahasa daerah Makassar. Bahasaku, sastraku, cermin budayaku. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih untuk partisipasi kalian anak-anakku pada pembelajaran kali ini. Mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita akan belajar mengenai kata kita akan belajar tentang aru. Nah, di pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai aru. Oke, mungkin untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan. Mungkin ketua kelas bisa menyiapkan kelasnya. Ya, oke. Bersiap. Siap. Berdoa. Selesai.